Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Tentu balik ya. Jangankan 13 tahun. Misalnya anak kita 10 tahun perempuan sudah balik. Ya tentu. Ya jangan, bahkan belum balik pun kalau mau nggak boleh kita larang ya kan. Walaupun belum balik. Saya tidak tahu apakah usia Ibnu Umar waktu itu 13 tahun. Seandainya tidak, maka bukan berarti bahwa kita perintahkan anak-anak kita qiyamul lail itu kalau sudah cukup dewasa, enggak. Bahkan dari kecil pun boleh, asal jangan dipaksa. Karena memang tidak wajib. Terhadap istri saja kan tidak boleh memaksa. Istri terhadap suami sama, tidak boleh memaksa, hanya boleh memercikkan air, membangunkan agar sholat malam. Kalau tidak bisa bangun, dipercikkan air. Ya, sampai di situ sabda Nabi. Nabi nggak bilang kalau dipercikin nggak bangun, segayung nggak bangun, saya ember, nggak ada begitu. Jadi dipercikin nggak bangun, ya udah, orang nggak wajib ini kecuali subuhnya, kan nggak wajib. Kita ajak bagus, nggak mau ya sudah, karena tidak wajib. Apakah yang meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan hambanya berarti boleh dibunuh? Iya, cuman yang boleh bunuh siapa? Itu yang harus paham. Bolehkah antum? Saya tidak boleh. Harus waliul amr, pemimpin. Kalau pemimpin yang membunuh, tentu nggak ada fitnah. Kalau yang membunuh kita bukan pemimpin, tentu ada fitnah. Ketika matahari di atas kepala kita kan dilarang sholat. Kira-kira jam berapa? Bisa jam 12, bisa jam setengah 12, bisa jam 12 lebih ya. Tergantung kita di Jakarta, apa di Aceh, ini yang WIB aja ya, apa di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi mungkin 11:15 atau 11:20. Di Aceh mungkin 12:30 ya. Tergantung kita ada di mana. Nah, maka yang mudah tinggal lihat ke atas ya, atau lihat bayangan kita. Karena matahari di atas kepala itu maksudnya di tengah-tengah antara timur dan barat, bukan tengah-tengah antara utara dan selatan. Kalau tengah-tengah antara utara selatan ya sulit sekali ya, setengah tahun sekali ya kan. Antara timur dan barat. Nah, ketika betul-betul berada di tengah-tengah antara timur dan barat, berarti di atas kepala kita ya, barat sana misalnya, timur. Nah, di atas kepala kita ya, kita tidak boleh sholat. Tunggu bergelincir sedikit ke arah barat. Nah, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Apakah riwayat Ibnu Mas'ud tetap sholat qabliyah subuh meski sudah iqamah sahih? Seandainya sahih, ya tentu kalah dengan ucapan Nabi ya. Tidak ada sholat setelah qomah ya. Saya tidak tahu apakah ada riwayat seperti itu yang sahih. Ya seperti tadi, apakah Abu Bakar, Umar
mengatakan haji tamattu tidak ada itu sahih, ya sahih, memang Abu Bakar, Umar mengatakan seperti itu kan. Tapi apakah benar? Gitu. Apakah Utsman memerintahkan adzan 2 kali itu sahih? Ya sahih. Memang Utsman memerintahkan itu kan. Riwayatnya sahih, tapi itu tidak benar. Apakah sahih bahwa Ibnu Umar pernah memerintahkan para wanita yang mandi junub harus basah seluruh rambutnya? Ya riwayatnya sahih, tapi tidak benar. Paham maksudnya ya? Apabila non-muslim hidup 60 tahun tapi dibalas dengan neraka selama-lamanya, apakah ini bukti keadilan Allah? Iya, apapun yang Allah lakukan adil. Ya jangankan 60 tahun, taruhlah 20 tahun. Bersenang-senang di muka bumi itu cuman umur sampai 20 tahun dan kafir, maka dikekal di neraka selama-lamanya. Adilkah? Adil. Karena Allah Maha Adil. Keadilan Allah tidak minta izin kepada akal kita. Kalau Allah adil itu minta izin kepada akal kita, semua kita manggut-manggut. Oh ya, adil. Enggak minta izin kepada akal kita. Jadi walaupun akal kita mengatakan enggak adil, tetap adil. Siapa yang tahu tentang keadilan? Kita atau Allah? Yang menciptakan keadilan itu sendiri Allah. Masa Allah nggak adil? Yang adil kita. Ya, kita nggak tahu apa-apa tentang keadilan. Yang tahu tentang keadilan adalah Allah, karena Allah Maha Adil. Apakah perlu memaksa mendidik anak untuk menjalankan sunnah ketika sudah dewasa balik? Iya. Iya. Memaksakan tidak harus dengan menyiksanya ya. Ada cara di mana anak itu harus nurut kepada kita dalam hal kebaikan. Ya kadang-kadang dalam hal dunia aja kita berusaha bagaimana supaya anak nurut, dan alhamdulillah nurut. Ya kan? Apalagi ini masalah agama. Apakah dari riwayat tentang makanan ahli ilmu itu adalah obat seperti perkataan Imam Syafi'i saat berada di rumah Imam Ahmad? Saya tidak tahu ya. Yang ada riwayat Imam Syafi'i begitu lahap makan di rumah Imam Ahmad, setelah ditanya ada beberapa jawaban bahwa makanan ini pasti halal karena beliau sikoh dengan Imam Ahmad, mengandung berkah. Tentang obat saya tidak tahu. Benarkah hukum belajar bahasa Arab itu fardu kifayah, yang berarti jika dalam satu daerah tidak ada yang bisa bahasa Arab maka semuanya berdosa? Berusaha ya, berusaha. Ketika berusaha belajar kemudian tidak ada yang sanggup, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya kita berusaha. Apa hukum wanita kuliah atau kerja di luar kota jauh dari keluarga dan mahal? Yang penting dia tidak safar. Walaupun orang dia asli Surabaya, kerja di Jakarta. Nah, di Jakarta itu harus mukim. Harus diniatkan mukim. Jangan safar. Kalau di Jakarta itu safar, misalnya cuman seminggu, 2 minggu, ya jelas tidak boleh. Harus ditemani suaminya atau mahramnya. Ya. Untuk berangkat dalam perjalanan Surabaya ke Jakarta atau Jakarta ke Surabaya tentu harus bersama mahram. Begitu pula wanita belajar ilmu di Madinah, di Mekah, nggak apa-apa. Niatkan mukim di sana. Dan dalam perjalanannya harus bersama mahram. Wallah. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta